Om Swastiastu, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dwi Witnyani selaku dosen pengempu mata kuliah akuntansi biaya yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan materi yang telah kami diskusikan. Di sini kami akan membawakan materi metode harga pokok proses atau menghitung harga pokok produk. Kami beranggotakan 6 orang dengan yaitu yang pertama Ikadek Pandu Adisantika, yang kedua Iwayan Arne Pranata, yang ketiga Komang Ayu Lestari, yang keempat Nikadek Sukma Dwi Jayanti, yang kelima Niputu Rizka Aprilia, yang keenam Niputu Santi Wahyuni Pramesti. Di sini kami akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat persediaan produk dalam proses awal dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua, cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen pertama menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang ketiga, cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat persediaan produk dalam proses awal dengan menggunakan metode MPKP. Dan yang terakhir, cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen pertama menggunakan metode MPKP. Yang pertama ada cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat persediaan produk dalam proses awal dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambah kepada biaya produk sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkannya dengan jumlah kuantitasnya. Contoh soal, PT Risa Remedi memproduksi produknya melalui 2 departemen produksi. Data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2011 di kedua departemen tersebut adalah data produksi dan biaya produksi bulan Januari 2011 PT Risa Remedi. Data produksi. Yang pertama, produk dalam proses awal. BBB 100% dikali BK 40%. Untuk departemen 1 4.000 kg. BTK 20% dikali BOP 60%. Untuk departemen 2 6.000 kg. Dimasukkan dalam proses bulan ini sebesar 40 kg. Unit yang ditransfer ke departemen 2 sebesar 35.000 kg. Untuk departemen 1, unit yang diterima dari departemen 1 sebesar 35.000 kg. Untuk departemen 2, produk jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 38.000 kg. Untuk departemen 2, produk dalam proses akhir. BBBP 100% dikali BK 70%. Untuk departemen sebesar 9.000 kg. BTK 40% dikali BOP 80%. Departemen 2 sebesar 3.000 kg. Harga pokok produk dalam proses awal. Harga pokok dari departemen 1 sebesar 11.150.000. Untuk departemen 2, biaya bahan baku sebesar 1.800.000. Untuk departemen 1, biaya tenaga kerja 1.200.000. Untuk departemen 1 dan departemen 2 1.152.000. Biaya overhead pabrik sebesar 1.920.000. Untuk departemen 1 dan departemen 2 4.000.000.
140.000. Biaya produksi, biaya bahan baku sebesar 20.200.000. Biaya tenaga kerja 29.775.000 untuk Departemen 1 dan 37.068.000 untuk Departemen 2. Biaya overhead pabrik 37.315.000 untuk Departemen 1 dan untuk Departemen 2 44.340.000. KP. Dalam suatu departemen produksi, produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Produk dalam proses awal periode ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk selesai yang ditransfer ke gudang atau departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Contoh soal. Misalnya, pada awal periode terdapat persediaan bahan baku sebanyak 100 kg yang harga pokoknya 1.000 per kilogram. Dalam periode tersebut terjadi pembelian bahan baku sebanyak 400 kg dengan harga 1.200 per kilogram. Jika pada akhir periode ternyata diketahui jumlah bahan baku yang dipakai sebanyak 250 kg, timbul masalah harga pokok yang mana yang akan digunakan untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut. Untuk menentukan harga pokok mana yang akan digunakan untuk menilai bahan baku yang dipakai tersebut, akuntansi menggunakan berbagai anggapan mengenai aliran-aliran biaya. Adanya berbagai anggapan ini menimbulkan berbagai metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Contohnya, metode dengan harga pokok rata-rata tertimbang atau weighted average method, metode masuk pertama keluar pertama. Pembahasan. Penggunaan metode masuk pertama keluar pertama. Persediaan bahan baku awal 100 kg dikali 1000 sama dengan 100.000. Pembelian bahan baku selama periode 400 kg dikali 1.200 sama dengan 480. Jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai adalah 580. Harga pokok bahan baku yang dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode MPKP adalah 100 kg dikali 1000 sama dengan 100.000, 150 kg dikali 1.200 sama dengan 180. 180 ditambah 100.000 menjadi 280.000. Persediaan bahan baku pada akhir periode sama dengan 300.000. Cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen pertama menggunakan metode rata-rata tertimbang. Umumnya bahan baku diolah pertama kali dalam departemen produksi, berikutnya hanya mengolah lebih lanjut produk hasil departemen dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun seringkali dalam proses produksi bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku mempunyai dua kemungkinan, yaitu 1. Tidak menambah jumlah produk, 2. Menambah
jumlah produk. Data produksi dan biaya produksi Departemen B PT EL Sari bulan Januari 1991. Data produksi. Produk dalam proses awal biaya bahan baku sebesar 100%, biaya tenaga kerja 20%, biaya overhead pabrik sebesar 60%, yaitu 6.000 kilo. Unit yang diterima dari Departemen A 35.000 kilo, tambahan produk karena tambahan bahan baku 4.000 kilo, produk jadi yang ditransfer ke gudang 38.000 kilo, produk dalam proses akhir biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 40%, biaya overhead pabrik 80%, yaitu 7.000 kilo. Harga pokok persediaan produk dalam proses awal. Harga pokok dari Departemen A Rp11.150.000. Biaya yang ditambahkan Departemen B dalam bulan yang lalu. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp950.000. Biaya tenaga kerja Rp1.152.000. Biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp4.140.000. Harga pokok kumulatif persediaan produk dalam proses awal totalnya adalah Rp17.392.000. Harga pokok produksi yang diterima dari Departemen A dalam bulan ini 35.000 dikali 2.201, totalnya adalah Rp77.019.000. Biaya produksi Departemen B bulan ini yang pertama, biaya bahan baku sebesar 15 juta, biaya tenaga kerja 37.068.000, biaya overhead pabrik sebesar 44.340.000. Jumlah biaya produksi Departemen B bulan ini totalnya adalah Rp96.408.000. Cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen pertama menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan ke dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan ekuivalen, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Untuk ekuivalen bahan baku Departemen 1 dalam contoh 1 dihitung dengan memperhatikan tingkat penyelesaian bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal. Karena tingkat penyelesaian biaya bahan baku dalam persediaan produk dalam proses awal adalah 100%, maka biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang sebesar 20.200.000 di Departemen 1 tersebut tidak lagi diserap untuk penyelesaian persediaan produk dalam proses awal. Dengan demikian, biaya bahan baku tersebut hanya digunakan untuk menyelesaikan 31.000 kg atau 35.000 kg dikurangi 4.000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 dan 9.000 unit produk yang pada akhir periode masih dalam proses di Departemen 1. Perhitungan unit ekuivalen biaya bahan baku Departemen 1 dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama. Adapun penyelesaian yang dapat kami berikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1 dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama, yaitu persediaan produk dalam proses awal sebesar 0 kg, produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 31.000, produk dalam proses akhir 100% dikali 9.000 sama dengan 9.000,
Jadi jumlah perhitungan unit ekuivalensi biaya bahan baku Departemen 1 berjumlah 40.000 kg. Yang kedua, perhitungan unit ekuivalen biaya konversi Departemen 1 dan harga pokok produk dari produksi sekarang 31.000 kg dikali 2.195 sama dengan 68.045.000. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 sebesar 77.019.000. Harga pokok produk dalam proses akhir biaya bahan baku 9.000 kg dikali 100% dikali 505 sama dengan 4.545.000. Selanjutnya, harga pokok produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 9.000 kilo kali 100% kali 505 rupiah. Hasilnya 4.545.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 9.000 kilo kali 70% kali 750 rupiah. Hasilnya 4.725.000 rupiah. Biaya over pabrik 9.000 kilo kali 70% kali 940 rupiah. Hasilnya 5.922 rupiah. Jumlah biaya yang dibebankan dalam departemen yang pertama adalah sejumlah 92.210 rupiah. Jumlah sesungguhnya adalah 77.021 rupiah. Tercantum jumlah tersebut dikurangi 3.000 karena adanya pembulatan angka pada waktu perhitungan biaya overload pabrik per kilo. Selanjutnya, laporan biaya produk Departemen 1 bulan Januari. PT Risa Simendi, laporan biaya produksi Departemen pertama bulan Januari. Data produksi dalam proses awal 6.000 kilo diterima dari Departemen pertama 35.000, jumlahnya 31 kilo. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 38 kilo, jumlah dalam proses 3 kilo, jumlah dari total tersebut adalah 41 kilo. Selanjutnya, biaya yang dibebankan dalam departemen kedua. Harga pokok produk dalam proses awal 16.442.000. Biaya yang dikeluarkan sekarang yaitu yang pertama, harga pokok produk yang diterima dari departemen pertama sebesar 77.900.000. Biaya per kilo 2.202. Biaya tenaga kerja 37.608.000. Biaya per kilo 974. Biaya overload pabrik 44.340. Biaya per kilo 1.205. Jumlah biaya produksi yang dibebankan dalam departemen kedua yaitu sebanyak 147.869.000 rupiah. Biaya per kilonya 4.381. Selanjutnya, perhitungan biaya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang. Yang pertama, harga pokok persediaan produk dalam proses awal yaitu 16.442.000. Biaya penyelesaian produk dalam proses awal yang pertama, biaya tenaga kerja 4.680.000. Biaya overload pabrik 2.892.000. Jadi totalnya 24.014.000. Dan dikali dengan produksi sekarang yang sebanyak 32 unit kali 4.381 yaitu 164.202.000. Selanjutnya, harga pokok produk dalam proses akhir. Harga pokok dari departemen
13.000 dikali 2.201 sama dengan 6.603.000. Biaya tenaga kerja sebesar 1.170.000. Biaya overhead pabrik sebesar 2.892.000. Jadi total keseluruhannya 10.665.000. Jumlah biaya yang dibebankan dalam Departemen 2 sebesar 174.869.000. Jumlah sesungguhnya adalah 164.206.000. Percantuman jumlah tersebut dikurangi 2.000 karena adanya pembulatan angka pada waktu perhitungan biaya produksi per unit. Sekian materi presentasi ini kami bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.